Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing tentang bullet journal. Teman-teman yang udah pantengin Instagram aku pasti tahu ya, aku udah sharing sebagiannya di story Instagram aku buat evaluasi bujoknya. Sebenarnya ada yang cerita atau evaluasi tentang bullet journal dan ada juga yang evaluasi tentang budgeting. Tapi terlepas dari itu, keduanya sama-sama berkaitan ya teman-teman. Dalam artian kita mau budgeting, kita juga harus disiplin sama waktu ya, belajar buat menghargai waktu dan belajar buat memanage waktu. Nah dari sini kita juga belajar untuk memanage keuangan ya teman-teman, tanpa kita sadari. Karena memang menurut aku sendiri yang merasakan berhasil atau enggaknya kita bisa memanage keuangan ada pada diri kita sendiri. Jadi dari sini juga aku belajar buat bikin bullet journal. Dan kemarin aku tanya evaluasinya lumayan ya teman-teman. Ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Ada juga yang sedih karena udah di planning tapi ternyata gagal dan gak terrealisasi. Ujung-ujungnya jadi stres. Pas banget sama apa yang aku rasain di bulan Maret kemarin ya teman-teman, karena qadarullah aku sakit dan gak bisa buat merealisasikan bullet journal yang udah aku planning. Yang alhasil rumah berantakan, jarang masak, terus kerjaan terbengkalai, ketumpuk semuanya. Dan ujung-ujungnya butuh buat rebahan terus ya setiap hari. Awalnya aku sedih ya sama diri sendiri gitu, memotivasi orang-orang tapi aku sendiri yang gagal gitu sama diri aku sendiri. Nah di situ timbul rasa uring-uringan dan malas lagi untuk produktif. Nah ternyata memang hal seperti itu tuh pasti ada kalau kitanya berpikir bahwa semua itu adalah beban yang harus kita kerjakan gitu. Nah jalan keluarnya adalah kita harus lebih menghargai apa yang kita kerjakan, hal kecil apapun itu gitu. Berterima kasih dulu sama diri sendiri bahwa kita udah bisa mengerjakan hal-hal yang baik tentunya, dan berusaha untuk membuat bullet journal karena itu sebagian dari niat dari hati kita gitu. Ataupun dengan sebab yang lain ya, kayak misalkan kita kerja di luar rumah, nyampe di rumah kerjaan terbengkalai, anak-anak pada rewel dan lain-lain. Take your time. Ingat, jangan memaksakan, maksudnya minta bantuan sama orang-orang terdekat gitu yang penuh dengan support system kayak suami atau keluarga, orang tua yang bisa sedikit meringankan beban ya. Dan kalaupun kita nggak dapetin itu semua, tenang ya teman-teman. Ingat, apapun masalah atau ujian yang menimpa kita, itu tandanya Allah udah rindu. Jadi tumpahin semuanya sama Allah gitu ya. Aku juga sama teman-teman, kalau misalkan ada masalah atau ujian, tapi aku nggak mau cerita sama siapa-siapa gitu ya. Aku ingat gitu, aku masih punya Allah. Dan tentunya selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Jadi intinya balik lagi ke tujuan kita mengerjakan ini semua tuh untuk apa sih gitu. Kalau selalu gagal dan ujung-ujungnya stres, coba kenali dulu diri kita sendiri ya teman-teman. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita usahakan, itu pastinya akan berbeda sama orang lain gitu. Jadilah diri sendiri gitu, tapi dengan catatan kita berbuat dengan berharap ada perubahan baik ya teman-teman. Pokoknya sedikit-sedikit aja, pelan-pelan dimulai dari hal-hal yang kita sukai. Dan pastinya niatkan semuanya karena ibadah ya teman-teman. Ini buat self reminder aku juga, karena kemarin aku baru mengalami ini. Biasanya kalau misalkan udah stuck gitu ya, suka mumet pikiran dan kita nyalahin diri kita sendiri gitu. Padahal kalau kita berpikir tenang gitu ya, pasti selalu ada jalan keluarnya. Apalagi di bulan April ini, insya Allah kita akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci ini. Kangen banget gitu ya masa-masa bulan puasa. Dulu yang aku kangenin ya pas masa-masa SD, pergi ke masjid tarawih tuh aku suka mampir dulu ke warung. Terus aku beli kripset ginian, keripik setan.
duduk di paling belakang sambil ngopi kripset itu. Kalau tarawehnya ya bisa dihitung jari ya. Karena itu ya poin yang buat aku semangat gitu, pergi ke masjid tuh buat beli kripset sama minuman dingin. Kalau teman-teman punya pengalaman random apa sih di bulan suci Ramadan, boleh komen di kolom komentar ya. Ya namanya juga dulu ya masih zaman-zamannya anak SD, pola pikirnya masih ke situ gitu. Nah lanjut ke bullet journalnya. Maaf ya teman-teman, tadi ceritanya panjang banget, udah 5 menit nih aku ngoceh. Kali ini tema di bullet journal bulan April aku pengen ada ala-ala vintage gitu ya. Terus ini aku beli si stempel alfabet ini. Lucu aja gitu ya, huruf-huruf tapi bisa di stempel kayak gini. Kelihatannya tuh jadi lebih estetik aja gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan kita sering ngebujo gitu-gitu ya, yang namanya peralatan bullet journal, itu tuh kayaknya pengen koleksi gitu ya. Tapi inget selalu prioritaskan kebutuhan dulu gitu. Nah kalau yang kayak gini-gini biasanya ini kan aku buat alat konten ya teman-teman. Jadi aku khususkan gitu nabung budget buat keperluan konten. Kayak pulpen juga ya, aku udah berapa kali beli soalnya anak-anak, Masya Allah. Udah simpen safety juga ya, tetap aja gitu kalau misalkan kecolongan akhirnya hilang dan beli lagi. Karena ini menurut aku suatu kebutuhan ya, soalnya kan aku juga ngonten di sini, keperluan konten, jadi mau nggak mau harus beli gitu kalau tiap pulpen hilang. Nah buat stempel ini nanti aku cantumin linknya di bawah ya teman-teman, barangkali ada yang suka juga. Nah seperti biasa evaluasi monthly log di bulan Maret kemarin, aku udah cerita tadi ya teman-teman, ada satu jadwal yang ketumpuk gitu di minggu ketiga. Jadi di minggu kedua itu aku blank ya teman-teman, pasca sakit itu loh teman-teman. Jadi aku rehat dulu seminggu itu, nggak bikin video, nggak edit, nggak dubbing. Tapi di situ aku maksimalin buat mencintai diri sendiri ya, dalam artian apa yang aku pengen lakuin saat itu ya aku lakuin aja gitu, meskipun itu hal yang nggak produktif. Karena menurut aku itu suatu jeda ya, kalimat aja ada komanya gitu, kalimat aja ada titiknya, terus lanjut kalimat yang lain gitu. Nah dari situ setidaknya kita udah punya semangat lagi karena udah ke charge ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan ya teman-teman. Kalau misalkan tubuh kita gitu, diri kita sendiri ngerasa terbebani dengan apa yang kita kerjakan saat itu, mendingan stop dulu, berhenti dulu. Kita butuh waktu buat me time atau istirahat ya teman-teman. Nah udah 2 bulan aku nggak bikin meal plan. Sekarang di sini aku mau coba lagi bikin meal plan untuk Ramadan. Biasanya kalau menu bulan puasa selalu pengen ada yang berkuah ya nggak? Apalagi buat sahur ya, pasti aja selalu pengen yang berkuah-kuah. Soalnya kan seret ya, bangun tidur langsung makan. Kadang kalau kepepet banget ya, aku ngambil mie kuah gitu biar ada kuahnya. Terus juga buat takjil, nah terlepas itu kita beli atau bikin di rumah, pokoknya ya sesuaikan aja dengan budget ya tentunya teman-teman. Nah seperti biasa di meal plan ini aku buat 3 minggu gitu atau 3 weeks. Jadi untuk minggu keempatnya free dulu gitu, nggak terpatok sama jadwal atau meal plan. Biasanya sih nggak di minggu keempatnya banget ya, pokoknya di minggu dimana aku pengen rehat dulu dan gak usah masak dulu gitu teman-teman. Kadang kalau sahur tuh pengennya instan ya, tapi di sini tips buat makanan sahur kayak bikin frozen food gitu ya, jadi kita stok makanan frozen. Tapi kalau untuk sayurnya biasanya sih aku masak di kemarinnya ya, jadi tinggal masukin kulkas, besoknya diangetin gitu biar gak terlalu repot ya pas subuh harus masak gitu. Kadang kan suka keburu imsak gitu, kejar-kejaran sama waktu karena bangunnya telat. Jadi emang buat sahur ini bagusnya sih dimasak di hari kemarinnya gitu kalau aku. Dulu juga aku pernah ya lihat di dapur Lydia, jadi ada stok frozen gitu. Terus untuk sayur-sayurannya pakai selada, tomat gitu, itu masih bisa juga sih teman-teman. Cuman kalau yang udah terbiasa sama yang berkuah-kuah kayaknya itu nggak cocok. Ya pokoknya sesuaikan aja sama kebutuhan kita dan apa yang kita sukai. Nah lanjut ke habit tracker, kebiasaan baik. Nah kemarin juga ada yang cerita nih sama aku kalau dia bikin habit tracker tapi semuanya gak terrealisasi, yang akhirnya ujung-ujungnya stres. Nah mbak, sama kemarin juga aku seperti itu.
aku ngeplan pengen bersihin rumah segala macem ya teman-teman, tapi nggak terrealisasi gitu, rumah selalu berantakan. Apalagi kan aku anak dua ya teman-teman, di rumah tuh beres sebentar langsung ambiar lagi. Nah, berikut dengan kerjaan-kerjaan yang lain yang bikin aku tuh jadi gampang marah, sensi, pokoknya aku ngerasa gagal gitu teman-teman. Nah, tapi di sini aku coba buat habit atau kebiasaan baik yang sekiranya aku mampu dulu aja, yang insya Allah aku bisa kerjakan gitu. Nah, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan ya teman-teman untuk menimba amal sebanyak-banyaknya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menjalankannya ya teman-teman. Nah, di habit tracker yang pertama ini aku tulis kajian offline ya. Butuh banget sih kalau buat aku untuk kajian-kajian offline kayak gini. Meskipun di rumah aja setidaknya 10 menit dengerin ceramah atau kajian-kajian yang insya Allah bisa ningkatin iman kita lagi. Nah, yang kedua, sholat tepat waktu ya teman-teman. Ini challenge terberat menurut aku. Karena apa ya, memang banyak hambatannya ya teman-teman. Meskipun di rumah aja, tapi kadang kita lalai gitu. Kita asik ngerjain kerjaan yang lain, atau kadang kesempatan anak lagi tidur nih, kita me time dulu titik rebahan, pas waktunya azan malah terbengkalai gitu dinantikan. Bener sih, ini challenge Ramadan yang terberat menurut aku, tapi mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Nah, yang ketiga, baca Al-Quran. Teman-teman maaf, di sini sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Sebenarnya aku sangat takut ya teman-teman, dengan aku share seperti ini, amalan aku jadi terhapus ya, karena takut ada ria atau apapun itu. Jadi di sini niat aku cuman mau mengajak ya teman-teman. Aku tuh senang sekali kalau misalkan ada teman-teman yang tergerak hatinya buat semangat bareng gitu, belajar dan terus berusaha jadi lebih baik lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai insya Allah nanti kita saling menyapa ya di jannah, Masya Allah. Meskipun kita nggak bisa bertatap muka di dunia ya teman-teman secara nyata. Aduh maaf ya jadi melo gini. Tadi baca Al-Quran, pengen banget gitu di Ramadan kali ini bisa hatam juga, sekaligus murojaah ya. Banyak banget surat-surat yang belum hafal, yang masih harus belajar lagi meskipun udah kadang rada pikun. Udah faktor U gitu ya. Nah, terlepas dari semua ini, aku tuh pengen jadi cerminan buat anak ya teman-teman. Dalam artian kita berubah jadi lebih baik itu untuk diri sendiri tentunya, dan juga untuk anak-anak kita gitu. Karena tanpa sadar anak-anak kita bakal meniru apa yang kita lakukan setiap hari. Kayak kemarin aja aku banyak nonton, banyak rebahan, itu anak-anak juga ikutan loh teman-teman. Tanpa disadari mereka juga mencontoh apa yang kita lakukan gitu. Setidaknya kalau misalkan kita pengen nih anak kita jadi anak yang pekerja keras atau yang baik, setidaknya kita juga harus memberi contoh yang baik pula kepada anak ya teman-teman. Ini self reminder aku ya teman-teman, bukan bermaksud apa-apa. Nah, ini untuk konten planner, seperti biasa nanti aku akan tulis konten apa aja yang bakal keluar di bulan ini ya. Meskipun kadang suka bingung ya, kehabisan ide gitu, nyari-nyari ide apa lagi ya, atau apalagi yang harus aku share ke teman-teman. Tentunya hal-hal yang bermanfaat insya Allah ya. Semua pekerjaan itu pasti ada tuntutannya, terlepas itu hobi kita sendiri ya teman-teman. Konten creator dituntut dengan ide-idenya. Pokoknya yang terpenting buat aku sendiri pada saat bikin konten itu, poin yang aku sampaikan itu bisa nyampe nggak ke teman-teman. Yang lebih baiknya lagi bisa teman-teman aplikasikan juga di kehidupan sehari-hari, Masya Allah. Nah, di sini aku mau bikin puasa dan tarawih. Jadi di sini aku mau nandain di hari apa aja aku bisa puasa dan bisa tarawih. Tentunya biar semangat juga ya teman-teman. Kalau dulu sih di buku Ramadan ya, di zaman-zamannya sekolah gitu, suka bawa buku Ramadan yang ditandatanganin itu loh, yang dicap. Nah, nanti kan nulis ceramah, terus ada tanda gitu kan, ada tabel puasa sama tarawih. Ya jadi kangen masa-masa dulu ya. Nah, tujuannya di sini juga biar aku tahu ya kapan aku haid. Nanti kalau misalkan aku haid dan berhalangan gak bisa puasa dan tarawih, ada catatannya di sini gitu. Kadang kan aku suka lupa ya nandain di kalender, yang ujung-ujungnya nanti lupa gitu pas mau kodo tuh berapa hari ya gitu. Kadang aku lupa gak nyatet. Ya mudah-mudahan di bujo ini bisa lebih baik. Nah, di bawahnya aku bikin tabel sedekah subuh. Di sini tantangan ya buat aku. Pokoknya di bulan Ramadan ini insya Allah berlomba-lomba dalam bersedekah,
sedekah, mulai rutin lagi untuk sedekah subuh. Nominal berapapun pokoknya masukin aja ke dalam kenceleng. Nanti kalau udah kekumpul uangnya mau dikasihin ke siapapun, maksudnya ke orang tua atau ke adik atau sedekah ke saudara yang membutuhkan atau ke masjid, anak yatim, fakir miskin, itu bebas ya teman-teman. Yang penting niat kita untuk bersedekah ikhlas, insya Allah. Nah ini yang terakhir, aku selalu nulis ini ya, terima kasih telah. Jadi ini tujuannya tuh buat kita lebih menghargai diri kita sendiri ya teman-teman. Meskipun apa yang kita rencanakan semuanya tuh gagal, ataupun semua yang kita rencanakan berhasil, kita harus berterima kasih sama diri sendiri ya teman-teman. Kita masih bisa mau berusaha melakukan hal-hal yang baik tentunya, karena ya memang ya teman-teman, hidup itu berproses, gak mungkin langsung instan gitu. Merubah sifat, karakter, perilaku, kebiasaan buruk itu gak bisa langsung tring gitu ya teman-teman. Yang pastinya butuh waktu dan kesadaran diri. Berterima kasih itu sama dengan bersyukur ya. Kalau kita bersyukur dengan apapun yang Allah kasih, apapun yang bisa kita kerjakan hari ini, itu pasti akan membuat kita lebih tenang, menikmati hidup yang apa adanya, dan lebih kuat menghadapi ujian-ujian yang Allah kasih buat kita. Tentunya harus terus berhusnuzon sama Allah ya teman-teman. Sekalipun itu ujian yang membuat kita sakit, pasti ada amanah baik yang Allah titipkan di situ, insya Allah. Pokoknya yuk sama-sama belajar. Aku sendiri bukan ahli sama sekali ya teman-teman. Aku juga sama, masih banyak belajar, masih sering gagal. Bukan berarti aku memotivasi teman-teman semua aku udah bisa perfect gitu dalam segala hal. Enggak ya teman-teman, aku juga sama manusia yang butuh masukan juga dari teman-teman semua. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Jangan lupa nanti nonton budgeting di bulan April. Nah, segini dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in 137 episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.